Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran hari ini tentang memperagakan adegan fragmen. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah memahami konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran untuk pementasan fragmen. Yang kedua, memperagakan adegan fragmen sesuai konsep, teknik, dan prosedur seni peran. Yang ketiga, memahami teknik menyusun naskah fragmen. Dan yang keempat adalah menyusun naskah fragmen sesuai dengan kaidah pementasan. Pementasan fragmen yaitu pementasan yang menceritakan suatu bagian atau cuplikan dari sebuah cerita yang utuh. Sebelum dipentaskan terlebih dahulu harus menyusun naskah yang akan dipentaskan. Dalam mementaskan fragmen, kita harus memperhatikan dan menyiapkan terlebih dahulu konsep, teknik, dan prosedur pementasan. Nah, ada 3 bagian besar yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu yang pertama mengenal seni teater, yang kedua teknik dasar seni peran, dan yang ketiga adalah menyusun naskah fragmen. Tapi untuk bagian yang pertama yang akan dibahas adalah mengenal seni teater. Teater berasal dari bahasa Yunani teatron, yang artinya tempat untuk menonton. Secara umum, teater dapat diartikan sebagai pertunjukan yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak dan suara. Dengan demikian, teater adalah pertunjukan lakon yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Teater selalu dikaitkan dengan kata drama yang berasal dari kata Yunani kuno, dran, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau bereaksi. Asal mula drama berasal dari 1. Upacara agama primitif. 2. Nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya. 3. Kegemaran manusia mendengarkan cerita. Seiring perkembangannya, teater memiliki 2 pengertian. Yang pertama, pengertian teater secara luas, yaitu segala jenis pertunjukan yang dipertontonkan di hadapan orang banyak, seperti ketoprak, ludruk, wayang orang, longser, dagelan, sulap, akrobat, dan sebagainya. Yang kedua, teater dalam artian sempit, yaitu drama. Hubungan antara teater dan drama adalah teater tidak mungkin dipentaskan tanpa drama. Karena itu, dramaturgi menjadi bagian penting dari seni teater. Teater berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan drama berkaitan dengan lakon atau naskah cerita yang akan dipentaskan. Jadi, teater adalah visualisasi dari drama atau drama yang dipentaskan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton. Kita perhatikan unsur-unsur teater. Yang pertama, naskah. Naskah ini bisa berupa puisi, cerpen, drama, dan lainnya. Naskah adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Hubungan antara penulis naskah dan penggarap teater, yaitu penulis naskah terkenal karena karyanya dipentaskan dan ditonton masyarakat. Sebaliknya, penggarap juga terkenal dengan karya pertunjukannya. Adapun jenis-jenis bahasa naskah, yang pertama bahasa puitis dan yang kedua bahasa keseharian. Struktur dramatik yang terdapat dalam sebuah naskah yaitu yang pertama pemaparan atau eksposisi, yang kedua arah menuju konflik atau komplikasi, yang ketiga konflik, 4 klimaks, 5 anti klimaks, dan yang keenam bagian akhir yaitu keputusan.
Adapun unsur-unsur karya seni teater, yang pertama, mite, yaitu cerita yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, cerita Panji, yaitu cerita yang berasal dari kesusastraan Jawa. Yang ketiga, saga, yaitu cerita yang mengandung unsur sejarah. Yang keempat, legenda, yaitu cerita yang dihubungkan dengan kejadian alam. Dan yang kelima, cerita lelucon, yaitu cerita yang mengandung unsur humor. Sutradara adalah orang yang pertama mengolah naskah yang akan digarap dalam bentuk pertunjukan. Sutradara adalah seniman penafsir pertama terhadap naskah yang akan dipentaskan. Sutradara juga bertanggung jawab mulai dari memilih aktor, mengarahkan pemeranan, hingga memberikan ide mengenai pementasan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, pemain. Pemain adalah orang yang tergabung dalam sebuah tim kerja untuk memproduksi karya pertunjukan. Pemeran utama adalah aktor yang harus bisa menghidupkan suasana dan meyakinkan penonton. Untuk itu, aktor tidak hanya berpura-pura menjadi orang lain, tapi harus bisa menciptakan permainan yang hidup di atas pentas. Yang keempat, penata artistik. Penata artistik bertanggung jawab pada keseluruhan visual pementasan. Adapun lingkup kerja dari penata artistik yaitu yang pertama, menata ruang pertunjukan. Yang kedua, menata cahaya untuk memberikan suasana dan menerangi pementasan. Yang ketiga, menata suara agar vokal dan musik jelas terdengar. Yang keempat, menata ruang tempat penonton agar nyaman dan tertib. Dan yang kelima adalah menata pintu masuk dan keluar agar berjalan dengan tertib dan teratur. Demikian pembelajaran kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati.